pagi, bertemu lagi dalam acara Langit Lantai Ngobrol Inovatif. Kali ini kita masuk di episode ke-5. Kali ini saya akan menghadirkan teman-teman yang terbaik di unit masing-masing, baik itu di Mekah maupun Ulang. Kebetulan mereka ini salah satu tim unit terbaik di bulan Agustus, salah satunya ini dapat piagamnya. Kali ini saya akan memperkenalkan dari ujung mana nih, boleh dari sini dulu sih. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama panjang saya Nicholas Muhalangi, biasa dipanggil Niko. Saya kepala unit di unit Empake. Terima kasih. Terima kasih, Mas Niko ya. Iya, Mas Niko. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Gilang Nugraha. Saya sebagai kepala unit Ulang Pasar Segiri saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gilang. Panggilan biasa dengan Mas Gilang ya. Oke, bukan Mas GBH gitu ya. Sama-sama. Lanjut di sebelah kirinya. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Lisna. Saya asal dari Banjarmasin. Sekarang menjabat sebagai senior akun officer di unit Muara Badak. Oke, biasa dipanggil dengan Mbak siapa? Mbak Lisna. Oh, Mbak Lisna. Oke, selanjutnya persilakan Mbak untuk perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Esti Mahmuda, selaku kepala unit Mekar. Biasanya dipanggil Mahmuda. Oke, biasa panggil dengan Mbak Mahmuda ya. Iya, Pak. Mungkin bisa selanjutnya Mbak. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Sarina Lukamaria, biasanya dipanggil Sari. Saya selaku kepala unit Tenggarang Sobat. Mas Niko, boleh sedikit cerita nggak strategi apa sih yang Mas Niko terapkan dalam mencapai kinerja terbaiknya di bulan Agustus? Ya, baik, terima kasih Mas. Ya. Sudah diberikan pertanyaan ya. Untuk di bulan Agustus kemarin, ya strategi saya berbicara dari segi bisnis dulu ya. Oke. Jadi bulan Agustus kemarin yang kita lakukan dari segi bisnis itu, nasabah-nasabah yang sudah kita cairkan itu di bulan Agustus memang sudah kita siapkan dari bulan sebelumnya. Jadi sudah matang, kemudian pada saat di bulan Agustus kita tinggal eksekusi untuk melakukan PK atau pencairan. Berarti udah ada mapping nasabahnya ya dari Ya. bulan sebelumnya ya? Jadi kita sudah matangkan Mas. Nah, kemudian untuk di penagihan sendiri Ya. itu di bulan Agustus untuk nasabah-nasabah yang terutama untuk 0 hari Ya. itu memang kita sudah mempersiapkan untuk melakukan mengingatkan kepada nasabah mungkin 2-3 hari sebelum itu. Kemudian untuk yang nasabah-nasabah yang 190 itu sejak awal bulan kita sudah melakukan penekanan lebih awal. Gitu Mas. Oke. Mas Niko, boleh strategi apa yang dijalankan atau diterapkan selama 1 bulan terakhir? Oke. Kurang lebih sama Mas Adi Guna ya. Terkait strategi itu kan di beberapa kepala unit pasti ya kurang lebih sama lah kita terapkan. Cuma kita kan di sini terkait bisnis PNM ini kan kita lihat dua sisi awal dan target pencapaian, satu lagi dan juga terkait kedua juga penagihan kualitas. Nah, saya juga mungkin di sini akan bisa jelaskan mungkin kalau di saya sendiri tempat saya sendiri saya kelola itu saya biasanya kalau terkait pencapaian bisnis itu saya mungkin ya atau mungkin akan pasti pemasaran di beberapa tempat di sekitar wilayah unit itu potensi pasar yang ada baik dari dasar industri atau hal sebagainya. Terus kita juga follow kembali nasabah yang dulunya belum mau kita kunjungi lagi terus setelah pasca pencairan kita juga kunjungi lagi. Berarti udah punya database sebelumnya ya? Nah, itu Yang sudah dibawa ada, ya? itu sudah ada. Jadi kita sudah kami terapkan juga dan juga setiap pagi juga teman-teman awam kan juga membuat TPH ya Mas Adi ya, pemasaran untuk hari ini mereka. Jadi sebagai alat monitoring dia, Lisna ini sebagai senior officer ya? Iya, betul Pak. Oke, kebetulan di sana nggak ada umumnya. Nah, selama 2 bulan ini termasuk unit terbaik. Nah, strategi Mbak Lisna yang bisa sharing apa Mbak? Boleh Ya. ceritakan? Ya itu jawab Pak ya. Jadi Iya. untuk strategi tersendiri kita sama aja sama yang lain Pak. Tapi saya lebih tekankan ke AO-nya untuk setiap hari Senin, Selasa, Rabu itu kita fokuskan PKM. Di sini sasaran Bu? Iya, 3 hari itu ya? Rabu, iya. Jadi di hari Kamis kita tidak ada PKM Pak. Di hari Kamis, Jumat, Sabtu itu kita fokuskan untuk sosialisasi ke desa-desa kecil. Jadi untuk Kamis, Jumat, Sabtu itu kita ada pembagiannya Pak. Misal daerah kecamatan ini ada AO tersebut. Ya, di daerah kecamatan sini ada AO tersebut. Sudah boleh sharing terkait dengan strategi pencapaian di bulan Agustus? Baik ya Pak, terima kasih. Kalau menurut saya itu yang pertama timnya dulu Pak diatur. Nah terus juga lebih diingatkan lagi targetnya. Tapi kita tuh lebih ke di awal bulan aja sama seperti Mbak Sari strateginya. Nah terus ada seperti kelompokan kan yang lebih ke menggemukkan aja. Oke, berarti penambahan apa? Anggota baru ya? Iya. Karena di situ sudah penuh kan untuk
bikin kelompok baru, jadi kita lebih ke kelompokan yang masih kurang dari di bawah 10. iya, lebih ke penggemukan. Iya. Maksimal berapa banyak Mbak anggotanya satu kelompok? Satu kelompok kalau kita 30. 30 ya? Ya, jadi yang masih di bawah 10 itu kan jadi Tambahin aja yang lainnya. lagi. Lebih ke target itu. Nah, kemudian pernah ada strategi baru nggak? Contoh tadi pembukaan lahan baru nih, wilayah baru. Karena saya lihat memang di Lojanan itu kan dikelilingin oleh beberapa kecamatan ya, termasuk kecamatan Lojanan. Kecamatan Lojanan aja Pak kita. Oh, gitu. Cuma satu. Iya. Di Tenggarong daerah Loduli masuk nggak? Itu Lojanan juga. Lojanan Cuma juga? kelurahannya aja Pak Loduli. Oh, tapi itu masuk Tenggarong kan ya? Masuk Tenggarong. Perbatasan Pak. Oh, perbatasan. Perbatasannya. Mbak Sari, strategi apa Mbak yang bisa diterapkan selama 1 bulan terakhir menjadi unit terbaik di bulan Agustus? Baik, Pak. Saya ingin menjawab Pak ya. Dari pengalaman saya sebelumnya, strategi saya yang saya terapkan masih sama Pak. Karena yang saya pakai dari awal, target saya tercapai terus. Jadi sampai saat ini saya pun masih tetap pakai strategi yang sama. Jadi strategi saya biasanya tuh Pak, setiap akhir bulan kami kejar untuk pencairan di awal bulan. Jadi saya itu biasanya gas di awal bulan. Jadi di minggu kedua, minggu ketiga dan hingga akhir bulan saya itu kerja santai seperti itu. Saya tidak pernah memakai strategi saya untuk kerja santai di awal bulan. Nah, jadi saya langsung gas untuk pencairan di awal bulan itu langsung banyak, paling tidak setengah dari total target saya yang ditargetkan dari atasan saya seperti itu. Apakah Mbak Sari punya strategi khusus nih? Contoh misalkan dalam kita bagi dalam 4 minggu ya. Apakah itu memang ada strategi khusus untuk bisnisnya di 2 minggu pertama atau di setiap minggunya atau seperti apa? Saya biasanya ngambil di 2 minggu pertama. Di 2 minggu pertama. 2 minggu pertama benar. Jadi setiap 2 minggu pertama itu saya sudah siapkan, kita udah mau capai target nih. Oke, kita tahan, kita siapkan untuk di awal bulan. Jadi saya bagi sudah target saya. Kalau saya ditetapkan angkanya sekian, oke saya bagi ada 4 minggu, kita kejar di 2 minggu pertama, di 2 minggu terakhir kita hanya kejar sisa-sisanya saja untuk menutupi kekurangannya. Kalian udah 1 tahun di PNM ya, pasti teman-teman udah tahu nih PNM itu di bidang apa. Nah kalau menurut teman-teman versi dari kalian itu PNM itu apa sih? Bisa dilanjutkan oleh Mbak Sari dulu. Mungkin menurut saya, versi saya Pak ya. Iya. Ini sebuah dari lembaga pembiayaan sih ya, yang tujuannya untuk mesejahterakan seperti itu. Jadi saya kan di Mekanik, jadi pembiayaannya yang khusus ibu-ibu, yang utamanya sih berkelompok ya Pak ya. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Itu aja sih menurut saya, karena tujuannya emang PNM kan pembiayaan. Gitu. Berarti lebih ke kelasnya itu ke prasejahtera ya. Nah, Lanjut mungkin menurut yang Mbak Risna gimana Mbak? Yang Mbak tahu nih tentang PNM. Iya, terima kasih ya Pak izin jawab. Jadi menurut saya PNM itu adalah lembaga pembiayaan yang bagus nih Pak. Bisa membantu mengembangkan usaha para ibu untuk keluarga prasejahtera terutamanya ya Pak, bisa membantu karena adanya tidak ada jaminan untuk mekar ya Pak, itu lebih sangat membantu. Oke, Menurut saya itu sangat berarti bagus. bisa membantu membangkitkan perekonomiannya ibu, Iya. ibu sendiri ya, Iya. bisa membantu ekonominya gitu. Oke. Terima kasih pada rekan-rekan yang telah hadir di acara podcast episode kelima. Jangan lupa saksikan Langit.